Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Herina, NPM C1B018007. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang valuta asing. Nah, valuta asing ini yaitu jenis perdagangan mata uang di suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar uang itu di seluruh dunia serta dapat berlangsung selama 24 jam dengan secara berkesinambungan. Kemudian, sistem valuta asing ini yang pertama ada sistem kurs bebas. Sistem kurs bebas ini maksudnya pembuatan kurs tersendiri dari suatu permintaan serta juga penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah itu tidak ikut campur di dalam menentukan kurs mata uang yang kemudian ditukar. Yang kedua, sistem kurs tetap. Sistem kurs tetap ini ada campur tangan dari pemerintah tempat kamu tinggal. Sistem kurs tersebut juga ditetapkan oleh bank sentral yang dengan secara aktif terlibat di dalam transaksi valuta asing. Yang ketiga, ada sistem kurs terkendali atau terkontrol. Pemerintah atau pihak bank memiliki kekuasaan di dalam menentukan nilai alokasi pemakaian valuta asing yang tersedia, sehingga kemudian pasar valuta asing tersebut akan tetap stabil, serta tidak akan terjadinya banyak inflasi. Sistem tersebut sangat berguna di dalam memantau ketersediaannya valuta asing di dalam perdagangan, kegiatan, atau aktivitas ekspor maupun impor. Selanjutnya, fungsi dari valuta asing. Fungsi yang pertama yaitu sebagai media dalam bertransaksi. Yang kedua, sebagai media di dalam mempertahankan daya beli. Yang ketiga, bisa mengirimkan uang ke luar negeri itu dengan cukup mudah. Yang keempat, untuk mendapatkan keuntungan. Yang kelima, untuk pemagaran risiko. Yang keenam, untuk mempermudah kegiatan atau aktivitas belanja di negara luar. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan pasar valuta asing. Yang pertama, kelebihannya yaitu transaksi ini bisa dilakukan selama 24 jam. Harga jual yang stabil atas tiap-tiap mata uang yang ada. Kemudian biaya transaksi yang rendah. Kenaikan atau penurunan harga terhadap mata uang tersebut dapat dijadikan keuntungan apabila pintar mengambil kesempatan. Yang terakhir ada daya beli investor juga melebihi jumlah modal yang ada. Nah, kemudian kekurangan dari pasar valuta asing. Yang pertama, risiko kurs pertukaran tersebut tidak pasti serta sulit untuk diprediksi. Yang kedua, ada sangat sulit untuk dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah. Yang terakhir ada asal negara pun mempengaruhi kesuksesan disebabkan karena adanya risiko yang timbul disebabkan karena campur tangan pemerintah terhadap mata uang yang diperdagangkan. Pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana atau lender dengan calon konsumen. Pertemuan ini bisa dilakukan secara langsung atau melalui perantara maupun broker. Kemudian, perbedaan pasar uang dengan pasar modal yaitu biasanya pasar uang terdiri dari sekuritas utang yang akan jatuh tempo dalam tempo kurang dari 1 tahun. Umumnya, instrumen pasar uang akan menyediakan investasi dengan risiko yang cukup rendah dengan pengembalian dana yang rendah pula namun cukup terbatas. Pasar uang juga memungkinkan pihak pemerintah, bank, dan perusahaan untuk bisa mempertahankan arus kas yang stabil dan memperoleh akses modal saat mereka memang memerlukannya. Sedangkan pasar modal biasanya terdiri dari investasi jangka panjang, seperti halnya pasar saham dan obligasi. Pada umumnya, pihak perusahaan akan menggunakan pasar modal untuk bisa mengumpulkan uang guna membeli modal dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah, itu saja materi tentang pasar uang dan pasar modal. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.